Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Plaventuri, bisa dipanggil Aurel. Saya dari jurusan D3 Statistika UPO, terus Universitas Halu Oleo, dengan NIM P3E125024. Saya akan membuat tugas video dari dosen saya, yaitu Pak Natalis Ramsi, dengan materi yang berjudul tentang keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data. Berikut materi yang akan saya sampaikan, silakan. Pendahuluan. Pada era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap aktivitas manusia modern melibatkan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia selalu berinteraksi dengan teknologi seperti menggunakan ponsel pintar, mengakses media sosial, mengirim pesan, melakukan transaksi digital, mengikuti pembelajaran daring, hingga menyimpan berbagai data pribadi di perangkat elektronik. Kemajuan teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi waktu, serta peningkatan produktivitas. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa berbagai permasalahan baru, terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi, etika teknologi, dan pengelolaan data. Banyak kasus kebocoran data, penipuan digital, penyalahgunaan media sosial, serta penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai keamanan informasi, etika teknologi, dan manajemen data menjadi sangat penting, tidak hanya bagi pelaku teknologi, tetapi juga berbagai masyarakat umum, termasuk pelajar dan mahasiswa. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk fondasi utama dalam penggunaan teknologi yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi adalah suatu upaya sistematis untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, agar informasi tersebut tetap terjaga kerahasiaannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Informasi yang dimaksud tidak hanya berupa data digital, tetapi juga data fisik, dokumen cetak, serta pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Dalam konteks teknologi informasi, keamanan informasi mencakup perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengguna sistem itu sendiri. Keamanan informasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah perilaku manusia dan tata kelola organisasi. Mengapa keamanan informasi sangat penting? Keamanan informasi menjadi sangat penting karena beberapa alasan utama, antara lain yang pertama, informasi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, data bersifat sensitif dan harus dilindungi. Yang ketiga, kerugian akibat kebocoran data sangat besar. Yang keempat, kepercayaan pengguna bergantung pada keamanan sistem. Yang kelima, serangan siber semakin sering dan semakin canggih. Tanpa keamanan informasi yang memadai, teknologi justru dapat menjadi ancaman bagi penggunanya sendiri. Prinsip dasar keamanan informasi. Triad yang pertama yaitu kerahasiaan, confidentiality. Kerahasiaan berarti informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak dan wewenang. Informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, nomor telepon, data keuangan harus dijaga agar tidak diketahui oleh pihak lain tanpa izin. Contoh pelanggaran kerahasiaan adalah kebocoran data pengguna, pencurian password, dan penyadapan komunikasi digital. Yang kedua, keutuhan.
atau integrity. Keutuhan berarti informasi harus tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Setiap perubahan data harus dilakukan secara sah dan tercatat dengan jelas. Jika data dimodifikasi secara ilegal, maka kepercayaan terhadap sistem akan hilang. Contoh pelanggaran keutuhan adalah manipulasi nilai akademik, pemalsuan data keuangan, dan perubahan data tanpa izin. Yang ketiga, ketersediaan. Ketersediaan berarti informasi dan sistem harus dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Gangguan sistem, serangan siber, atau kerusakan perangkat dapat menghambat ketersediaan informasi. Contoh gangguan ketersediaan adalah server down, serangan DDoS, dan kegagalan sistem. Ancaman keamanan informasi dapat berasal dari A. Manusia, yaitu kesalahan pengguna, kelalaian, penyalahgunaan akses. B. Teknologi, bug sistem, kelemahan perangkat lunak, kegagalan sistem. C. Lingkungan, bencana alam, kebakaran, kerusakan fisik perangkat. Jenis-jenis serangan siber. 1. Phishing atau penipuan digital untuk mencuri data dengan menyabar sebagai pihak resmi. Yang kedua, malware, perangkat lunak berbahaya yang merusak atau mencuri data. Yang ketiga, ransomware, serangan yang mengunci data dan meminta tebusan. Yang keempat, spyware, program yang memata-matai aktivitas pengguna. Yang kelima, hacking, akses ilegal ke sistem komputer. Upaya perlindungan keamanan informasi. Upaya perlindungan meliputi password kuat, autentikasi 2 faktor, enkripsi data, backup rutin, edukasi pengguna. Yang kedua yaitu pengertian etika teknologi. Etika teknologi adalah seperangkat nilai moral dan norma sosial yang mengatur bagaimana teknologi digunakan secara benar, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Etika teknologi berfungsi sebagai pedoman agar teknologi tidak disalahgunakan. Pentingnya etika teknologi dalam era digital. Etika teknologi penting karena yang pertama, teknologi berdampak luas. Yang kedua, teknologi dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga, teknologi dapat melanggar privasi. Yang keempat, teknologi dapat digunakan untuk kejahatan. Prinsip-prinsip etika teknologi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, privasi. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, kemanusiaan. Contoh pelanggaran etika teknologi. Yang pertama, cyberbullying. Yang kedua, penyebaran hoaks. Yang ketiga, plagiarisme digital. Yang keempat, pembajakan software. Yang kelima, penyalahgunaan data pribadi. Etika bermedia sosial. Pengguna media sosial harus menjaga sopan santun, tidak menyebarkan hoaks, menghormati privasi orang lain, bertanggung jawab atas konten. Pengertian manajemen data. Manajemen data adalah proses perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, perorganisasian, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan data secara sistematis agar dapat digunakan secara efektif, efisien, aman, dan bertanggung jawab. Manajemen data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang pertama akurat, yang kedua lengkap, yang ketiga konsisten, yang keempat aman, yang kelima mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Tanpa manajemen data yang baik, data akan menjadi tidak teratur, sulit digunakan, dan bahkan dapat menimbulkan masalah serius. Data sebagai aset penting. Dalam organisasi modern,
Data dianggap sebagai aset strategis. Sama pentingnya sumber daya manusia, modal. Sama pentingnya dengan sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Data memiliki nilai karena yang pertama, data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, data mendukung perencanaan jangka panjang, data membantu evaluasi kinerja. Data menjadi dasar inovasi dan pengembangan. Oleh sebab itu, data harus dikelola secara profesional melalui sistem manajemen data yang baik. Perbedaan data dan informasi. Banyak orang masih menyamakan data dan informasi, padahal keduanya berbeda. Data adalah fakta yang mentah belum diolah seperti angka, teks, atau simbol. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Manajemen data berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Jenis-jenis data. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya. A. Data pribadi. Data yang berkaitan dengan identitas seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, data biometrik. Data pribadi harus dikelola dengan sangat hati-hati karena berkaitan langsung dengan privasi individu. B. Data publik. Data yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti yang pertama, data statistik, yang kedua, informasi resmi pemerintah, yang ketiga, data hasil penelitian yang dipublikasikan. Walaupun bersifat publik, data ini tetap harus dikelola agar akurat dan tidak menyesatkan. C. Data rahasia. Data yang hanya boleh diakses oleh pihak tertentu seperti data keuangan, data strategis organisasi, data keamanan. Data berdasarkan bentuknya. A. Data terstruktur. Data yang tersusun rapi dalam tabel atau database seperti data nilai mahasiswa. B. Data tidak terstruktur. Data tidak memiliki format baku seperti dokumen teks, gambar, video, atau audio. Data tidak terstruktur membutuhkan pengelolaan khusus agar tetap dapat dimanfaatkan. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam manajemen data. Data dapat dikumpulkan melalui yang pertama survei, yang kedua wawancara, yang ketiga formulir online, yang keempat sistem informasi, yang kelima sensor digital. Pengumpulan data harus dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai tujuan. Penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, data harus disimpan dengan aman. Penyimpanan data dapat dilakukan melalui yang pertama database, yang kedua server lokal, yang ketiga cloud storage, yang keempat media penyimpanan fisik. Pemilihan media penyimpanan harus mempertimbangkan kapasitas, keamanan, dan kemudahan akses. Pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses ini meliputi yang pertama, penyaringan data, pengelompokan data, perhitungan, analisis awal. Kesalahan pada tahap ini dapat menghasilkan informasi yang keliru. Pengamanan data. Pengamanan data bertujuan untuk melindungi data dari yang pertama, akses tidak sah, kebocoran, kerusakan, kehilangan. Pengamanan data dapat dilakukan melalui sistem keamanan teknis dan kebijakan organisasi.
Penghapusan data yang sudah tidak diperlukan harus dihapus secara aman agar tidak disalahgunakan. Penghapusan data harus mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Kebocoran data dapat terjadi ketika data diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat merugikan individu dan organisasi. Kehilangan data dapat terjadi akibat kerusakan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam. Kesimpulan atau penutup. Kesimpulannya, keamanan informasi, etika teknologi, dan manajemen data merupakan fondasi utama dalam pemanfaatan teknologi informasi di era digital. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap ketiga aspek tersebut, teknologi dapat digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat maksimal bagi kehidupan manusia. Itulah tadi materi yang saya bawakan dari